Dan kalau seandainya dia menyebut-nyebutku di depan halayak umum, tetap di tempat umum pun dia berzikir, majelis ilmu seperti ini tetap disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya dan membanggakan di depan golongan dan halayak lebih mulia daripada halayak yang sedang dia sebutkan, maksudnya para malaikat. Masalah dia sama Tuhannya. Allah kadang-kadang menggerakkan pasangannya jadi berubah sikap sama dia, justru kena dosanya sama Tuhannya. Allah buat anaknya berubah sikap dengan dia, justru kena hubungannya sama Tuhannya. Dan seterusnya. Oleh karena itu setiap orang kalau mau sederhanakan masalah apapun, kecil ataupun besar, langsung yang paling pertama introspeksi diri kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita curhat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim bahwasanya Allah itu ada dan Allah zat yang maha hidup, maha luas rahmatnya, juga bagi orang-orang yang beriman, dan sangat berat siksanya bagi orang-orang yang membangkang dan kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh roda kehidupan di muka bumi ini, pergantian siang malam, populasi, baik itu manusia, hewan-hewan, tumbuhan, dan segala macam apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan. Dan Allah memerintahkan kita untuk menikmati yang Ia bolehkan atau halal, dan melarang yang Dia tidak bolehkan, yaitu yang haram, serta menjadikan salah satu penyebab agar nikmat-nikmat yang memenuhi kebutuhan kita itu terpenuhi dengan bersyukur kepadanya. Dan Allah jadikan kalimat syukur ini sangat mudah untuk diucapkan, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik ini dihabiskan untuk agama yang mulia, dan itu dibagi dua fase, 13 tahun seluruhnya dihabiskan di Mekah, dari masa dirobatkan menjadi nabi dari umur 40 tahun sampai 53 tahun, semua jadikan hinaan, cacian, penolakan, dan puncaknya adalah diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Kemudian 10 tahun di fase Madinah dari umur 53 sampai 63 tahun sampai beliau wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan di 10 tahun itu agama ini, dan juga sampailah kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, kesempatan ini kita akan masuk bab baru dalam buku kita, bedah buku meraih pahala besar dengan amalan ringan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab lengkap sebelumnya dengan beberapa kali pertemuan ya, yang sudah kita bahas satu persatu tentunya, dari masalah itu bab ibadah ya, berhubungan dengan masalah wudu, berhubungan dengan masalah sholat, dan beberapa amalan-amalan yang lain yang mungkin saya tidak ulangi semuanya. Dan sekarang kita masuk sebagaimana disusun oleh penulis, bab khusus masalah zikir dan doa. Baik, ini tidak asing tema ini tentunya. Kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah sangat tahu dan sering mendengar tentang masalah zikir dan doa. Hanya mungkin sekarang kita lebih menitik beratkan ya, supaya bagaimana zikir dan doa ini lebih difahami dan lebih direnungi, diresapi, dan akhirnya dijadikan sebagai pola dalam kehidupan kita. Karena memang dua ibadah ini sangat mulia. Berzikir berarti mengingat Allah, dan doa berarti bermunajat dengan Allah. Di sini penulis satukan, biasanya dalam buku-buku dipisah ya. Umumnya buku-buku dalam agama kita ini ditulis oleh para ulama, ada tentang zikir sendiri, ada tentang doa sendiri. Tapi di sini digabungkan oleh penulis, dan saya melihat beliau dalam bab ini coba mengambil poin-poin yang paling dibutuhkan dalam masalah zikir itu sendiri. Seperti misalnya bagaimana seseorang memahami zikir-zikir yang besar sekali pahalanya. Ya, bisa berlipat ganda. Misalnya si A membaca subhanallah, si B juga membaca subhanallah. Bagaimana si A agar bisa mendapatkan lebih banyak pahala daripada si B? Ada yang diucapkan tambahan dalam zikirnya.
Ini mungkin banyak luput dari kaum muslimin dan akan dititik beratkan penjelasannya nanti insya Allah. Baik, berzikir ini adalah hal yang sangat baik, ya, hal yang sangat baik. Bahkan ini adalah perbuatan yang menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Kapan lisan kita selalu berzikir, menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, berarti menandakan Allah pun sedang menyebut-nyebut kita. Karena demikianlah dijelaskan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, di mana hadis qudsi Nabi SAW mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya hambaku menyebutku, berzikir kepadaku sendirian, misalnya Bapak Ibu lagi duduk sendirian sambil baca subhanallah sendirian, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku pun menyebutnya di diriku sendiri. Jadi Allah pun sedang menyebut kita di saat itu, makanya Allah mudahkan kita pun berzikir. Artinya lawannya apa? Kalau seandainya ada orang yang tidak berzikir, berarti Allah pun tidak menyebut dia. Dan kalau seandainya dia menyebut-nyebutku di depan halayak umum, tetap di tempat umum pun dia berzikir, majelis ilmu seperti ini tetap disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya dan membanggakan di depan golongan dan halayak lebih mulia daripada halayak yang sedang dia sebutkan, maksudnya para malaikat. Jadi memang zikrullah ini adalah luar biasa. Sampai pernah ada seorang sahabat Nabi itu mengatakan, ya Rasulullah, amalan apa kira-kira yang paling bagus, yang paling mulia, yang menandakan saya ini dekat sama Allah, saya juga ini aman dari siksaannya, maknanya seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanu qaratban min zikrillah. Lisanmu selalu saja basah dengan zikrullah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, bila seorang hamba Allah mudahkan lisannya mengatakan astagfirullah, berarti menandakan Allah tidak ingin menyiksanya. Karena Allah mudahkan dia memohon maaf kepadanya. Karena kalau Allah mau, Allah buat tidak bisa kita berzikir. Berapa banyak orang yang punya kemampuan, lisannya sehat, tubuhnya sehat, tapi tidak bisa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah kalau di mutlak atau disebutkan ya secara khusus, maka dia adalah penyebutan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu namanya khusus, ya, penyebutan khusus. Kalau disebutkan secara umum, maka semuanya yang mengingat Allah adalah zikir. Seperti orang berfikir, melihat penciptaan langit dan bumi, maka itu zikir namanya. Ya. Orang duduk introspeksi diri sendiri tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia khawatir nanti Allah hukum, tentang amal-amal soleh yang dia sudah kerjakan, dia coba pikirkan bagaimana meningkatkan kualitasnya, kualitas khusyuk sholatnya, kualitas bacaannya, kualitas sedekahnya dan segala macam. Ini bagian daripada zikir tapi secara global. Tapi kalau diitlakkan secara khusus, dia adalah yang dibasah atau membasahi lidah dan bibir kita dengan menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu keduanya kita kejar, ya. Tapi yang sedang kita bahas lebih kepada kekhususan penyebutan lisan di sini. Sementara kalau doa, karena ini kita masih bicara judul dulu ya. Seperti mungkin teman-teman yang ikuti dari awal materi kita, dan hampir semua lebih dari 30 kitab sudah kami bedah ada di playlist YouTube. Pasti kalau kami bedah buku, insya Allah dengan izin Allah, kalau ada judul, maka saya biasanya fokus jelasin judul. Karena penjelasan setelah itu sangat berhubungan dengan judul yang sedang kita bahas. Kalau doa, doa itu adalah munajat, menyampaikan curhatnya kepada Allah. Itu doa. Ya. Saya sudah pernah sebutkan dan saya ulangi lagi dan akan sering saya ulangi. Curhat itu bukan pada manusia. Bukan pada teman, bukan pada pasangan hidup, bukan pada orang tua. Curhat itu pada Allah. Ini penempatan yang tepat. Kalau sama manusia, itu konsultasi iya, musyawarah iya, curhat nggak boleh. Ya. Karena kalau yang kita sedang ajak berbicara dan kita curhatin ini, semuanya kita tuangkan beban dalam hidup kita ini kepada seseorang. Kalau orang itu orang yang mencintai kita, kayak kedua orang tua misalnya, maka kita sedang membebankan hidup mereka. Dan berapa banyak anak-anak yang tidak sadar, mereka masuk dalam bab durhaka dengan orang tuanya karena curhatan dia. Dia curhat kepada orang tuanya tentang pasangan hidupnya misalnya. Orang tuanya kepikiran. Tapi mereka pada saat baikan rumah tangganya tidak menceritakan berita gembira itu pada orang tuanya. Orang tuanya sudah jadi beban
tentang masalah permasalahan-permasalahan yang diceritakan tentang rumah tangga anaknya misalnya, atau tentang masalah teman-temannya, atau tentang masalah pekerjaannya. Harusnya dia bijaksana kalau dia pun menyampaikan masalahnya pada orang tuanya, dia juga menyampaikan solusinya kalau sudah ada. Tapi banyak tidak seperti itu. Kalau kita konsultasi boleh. Misalnya kita mengatakan bagaimana menurut ayah, bagaimana menurut ibu, saya rencana mau dinaikkan jabatan ke tingkatan ini tapi pekerjaan seperti ini. Saya mau dipindahkan ke kota itu, jaraknya sekian dan saya diberikan ini dan itu misalnya. Kita bisa minta sarannya, tidak ada masalah. Tapi curhat itu kita kayak menceritakan semuanya keluh kesah kita, suka dukanya, maka ini sebaiknya jangan. Karena kalau orang depan kita adalah orang yang kita cintai atau mencintai kita, maka kita membebani dia. Kalau di depan kita orang yang tidak kita kenal, ini parah sekali ya. Yang kita tidak kenal, lalu kita anggap baru kenalan, sudah kita curhatin segala macam hal, maka orang ini bisa saja menjadi teman, ya sahabat dekat yang mencintai kita, hanya terbebani dalam hidup dia, atau justru dia jadi musuh dan dia sudah tahu semua permasalahan kita. Ya, jadi tidak ada maslahatnya. Jadi kalau curhat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada manusia. Dia harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia curhat. Makanya para ulama salaf memberikan contoh kepada kita tentang masalah ini. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau punya masalah apapun, maka yang paling pertama kata Aisyah radhiyallahu anha beliau lakukan, beliau uduk, beliau sholat. Dan beliau tuangkan semua permasalahannya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sedang memiliki nikmat, yang kita rasakan kenikmatannya, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang menghadapi masalah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan solusi hanya Allah. Dan kalau mau sederhana, ya kalau mau sederhanakan permasalahan semua hidup kita ini, apapun yang Bapak Ibu hadapi masalah, sederhanakan. Maka kalau mau disederhanakan, semua inti permasalahan kita adalah masalah kita dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang senang, orang yang bahagia, hubungan dia sama Tuhannya pasti baik. Karena Allah mudahkan buat dia kenikmatan tersebut. Kalau dia hubungannya sama Tuhannya rusak, Allah juga rusak hubungannya dengan makhluk. Jadi banyak orang malah sibuk mencari sebab-sebab di tengah-tengah manusia. Padahal sebenarnya masalah dia sama Tuhannya. Allah kadang-kadang menggerakkan pasangannya jadi berubah sikap sama dia. Justru kena dosanya sama Tuhannya. Allah buat anaknya berubah sikap dengan dia. Justru kena hubungannya sama Tuhannya. Dan seterusnya. Oleh karena itu setiap orang kalau mau sederhanakan masalah apapun, kecil ataupun besar, langsung yang paling pertama introspeksi diri kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita curhat. Sholat, sujud, tuangkan semua kepada Allah. Ya Allah, aku merasa sumpah seperti ini, aku merasa begini dan begitu, aku sudah berharap mendapatkan ini dan itu, tapi belum ya Allah, maka aku sampaikan kepadamu karena engkau satu-satunya tempat untuk mengadu, untuk mengeluh, maka mudahkan, maka berikan, maka begini dan begitu. Ya. Kalau sama manusia tinggalkan. Ya. Sekali lagi kalau konsultasi, contoh konsultasi kan jelas, kalau kita lagi sakit sama dokter, ya, kita mengatakan misalnya, dok, saya sakit kepala sudah 3 hari, kira-kira apa obatnya? Nah, itu namanya konsultasi. Tapi kalau dok, sebentar, dengar dulu cerita saya ya. Nah ini, saya dari 1 minggu yang lalu makan ini, saya keluar ke sana, saya keluar kota, tidak ada hubungannya. Nanti setelah itu tiba-tiba pulang rumah baru saya pusing. Dokter nggak butuh cerita itu. Itu namanya curhat, salah tempat nih, gitu kan? Nah ini juga sama dengan ustadz sama ustazah juga sama, konsultasi. Suami saya ucapin kalimat tolak semalam dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Selesai. Nggak usah cerita panjang lebar. Itu kan kami jalan-jalan minggu lalu tidak ada apa-apa kok. Terus tiba-tiba enggak tahu ada apa, tiba-tiba saya curiga, saya periksa handphonenya, saya ini dan itu, akhirnya jadi kemana-mana bahasan. Padahal sebenarnya pertanyaan cuman jatuh nggak tolaknya, kan cuman itu. Kan? Istri saya suruh pakai jilbab nggak mau. Kira-kira saya udah boleh ceraikan belum? Itu konsultasi namanya. Pasti ustadznya akan mengatakan jangan, dakwahin, doakan misalnya. Tapi kalau dia cerita macam-macam, memang istri itu dari keluarga ini, keluarganya memang tidak pakai jilbab, ini dan itu segala. Ujungnya cuma menanyakan yang pakai jilbab ini boleh diceraikan atau tidak. Kan poinnya itu saja. Maka fokus ke konsultasi. Nah ini yang perlu kita pahami tentang masalah makna doa. Kenapa banyak orang berdoa teman-teman sekalian, dia hanya sekedar seperti, maaf bahasa saya, orang kayak kumur-kumur saja. Yang penting baca doa. Karena dia nggak paham, doa itu curhat sebenarnya. Dia bukan seperti itu kalau dia mau sampaikan. Harusnya
hadir hatinya, dia renungi permasalahannya dia apa, lalu dia tuangkan dengan penuh keyakinan Tuhannya dengar dan akan memberikan jawaban. Di situ puncak jawaban doa akan datang. Makanya Nabi SAW mengatakan, Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dalam kondisi kalian sangat yakin akan diterima. Bagaimana caranya? Ya kita renungi apa yang kita ucapkan, kita fikirkan, kita resapi dengan hati, dengan perasaan kita, lalu kita tuangkan, sampaikan dengan santun kepada Sang Pencipta Allah. Nah disitulah puncaknya, ya karena Allah kata Nabi SAW tidak akan menerima doa, curhatan, penyampaian dari hati yang lalai. Ini dulu masalah definisinya ya, biar jelas. Jadi mulai hari ini kalau mau doanya diijabah, itu harus benar-benar ya dia ikutin doa tersebut, dia tuangkan kepada Tuhannya dengan penuh keyakinan Tuhannya mendengar, selama bukan yang haram dia minta, maka Allah akan kasih. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kasih. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, tidak ada seorang muslim di muka bumi berdoa kecuali akan diberikan oleh Allah hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah berikan langsung. Ya Allah sembuhin penyakit saya. Maka tiba-tiba kita konsultasi dengan dokter, cocok, resep medikasi cocok, sembuh. Ya. Dan perlu difahami ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebuah sistem namanya sunnatullah. Sistem yang Allah telah buat itu tidak berubah-berubah. Kayak misalnya kita lagi lapar, lalu kita minta, ya Allah hilangkan lapar saya. Apakah laparnya akan hilang seketika? Tidak. Allah akan buat kita mendapatkan makanan, kita kunyah dulu, masuk ke usus kita, baru laparnya hilang. Itu sistemnya. Kita haus, Allah berikan kita dulu mendapatkan cairan, air, lalu kita minum, lalu basalah tenggorokan kita, lalu kemudian hausnya hilang. Kita capek, Allah buat kita ngantuk, tidur, beberapa jam istirahat, barulah hilang capeknya. Nah seperti itu sistemnya. Ya. Oleh karena itu harus dinikmatin prosesnya. Jangan marah-marah dengan Allah, seakan-akan Allah belum kasih. Gitu kan? Jadi Allah bisa kasih pada saat itu. Atau Allah menghilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi misalnya Bapak Ibu sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Padahal sebenarnya mungkin kita lagi penuh nikmat. Rumah ada, pasangan ada, anak-anak ada, rezeki ada, makanan, minuman, pakaian, transportasi semuanya ada. Tapi kita baca doa ini. Fungsinya untuk apa? Sementara nikmat semua ada. Dia bisa ya dihilangkan keburukan yang akan menimpa kita. Atau disimpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Dan ini yang paling menggembirakan bagi seorang muslim nanti pada hari kiamat adalah justru doa-doanya yang belum dia dapatkan balasannya di dunia. Karena dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan ada orang yang didatangkan untuknya pahala bergunung-gunung. Banyak sekali, dia pun kaget. Karena pada hari kiamat kita akan tahu dari mana sumber pahala kita. Tapi di saat itu ada sebagian orang yang tidak tahu. Dia bingung, ini dari mana? Dia tanya apa? Kata Nabi SAW, dia tanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Dia tidak tahu dari mana, karena semua pahala yang lain dia tahu, dari sholatnya, dari puasanya, segala macam. Maka kata para malaikat, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka yang diberikan pahala gunung-gunung ini berharap semua doanya yang pernah dipanjatkan di dunia tidak dikasih di dunia. Karena mereka terima dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat. Ya. Memang tentu ada standarisasi penerimaan ya doa-doa tersebut ya. Seperti misalnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Ya. Dia tulus memang ingin memohon kepada Tuhannya. Bukan riya, bukan pamer. Bukan untuk berbangga-bangga. Kemudian yang kedua, dia harus memulai dengan memuji-muji Allah dalam doa. Minimal alhamdulillah, minimal. Ya. Tapi kalau bisa lebih panjang bagus. Dalam bahasa Indonesia, angkat tangan misalnya, ya Allah, Tuhan alam semesta yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan manusia dengan berbagai macam paras wajah, postur tubuh, bahasa, ya, yang menciptakan air, yang menciptakan api, yang memudahkan hambamu ini, yang memudahkan aku untuk mengangkat tanganku mengucapkan doa-doa ini. Kita puji-puji Allah. Puji-pujian ini adalah syarat mutlak ya, dalam diterimanya doa. Makanya pernah ada sahabat masuk masjid langsung bilang begini, Allahumma gfirli. Masuk masjid langsung bilang, ya Allah ampuni aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Tuhannya dulu. Nah, jadi puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi ikhlas yang pertama, yang kedua memuji Allah. Yang ketiga wajib membaca salawat kepada Nabi SAW. Wajib hukumnya.
Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, membaca salawat ya kepada Nabi kalian di saat doa adalah sebuah kewajiban yang akan mengangkat penghalang doa tersebut. Dan Nabi SAW sudah bersabda, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat kepadaku maka akan tertahan. Tidak akan diterima sama Allah SWT. Maka minimal ini, alhamdulillah, puji Allah satu, pujian tersebut, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan semoga salawat tercurahkan kepada Nabi SAW. Nah, ini yang ketiga, membaca salawat. Yang keempat, ya, dia mengucapkan kata-kata yang santun dan sopan. Sebagai contoh misalnya, Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala 20 tahun ujian dengan penyakit. Dan dengan penyakit itu, semua umatnya, kaumnya menjauhi beliau. 20 tahun diuji. Maka setelah 20 tahun diuji, dia berdoa kepada Allah, disebutkan dalam Al-Quran, dia mengatakan, Rabbi anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau tahu sebenarnya aku sedang Engkau uji dengan penyakit ini, tapi Engkau zat yang maha pengasih. Apa maknanya? Dia enggak bilang daripada saat sakit minta disembuhkan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa agar Allah pertahankan rezeki kita, pekerjaan, pendapatan misalnya, atau berkembangnya bisnis atau apa saja. Kita minta agar dipertahankan, itu lebih afdal, lebih besar pahala di sisi Allah daripada nanti sakit baru minta disembuhkan. Ya, anak-anak kita pun sama. Kita memanggil saudara ayah laki-laki, panggil ammi. Ya. Ammi itu maksudnya pamanku. Ammi dalam bahasa Arab. Kenapa? Nanti saya sebutkan alasannya. Karena kalau ayah meninggal, penggantinya ayah adalah saudaranya ayah. Bukan saudaranya ibu. Kalau di Indonesia kan dua-dua saudara ibu, saudara ayah dipanggil paman ya. Benar gak? Nah kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau saudara ayah, bahasa Arabnya am. Kalau saudara ibu, paman laki-laki dari ibu, itu dipanggilnya khal. Jangan kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, buat keluarga kalian, buat harta kalian, sehingga lewat malaikat mengaminkan, maka terjadilah. Ya. Saya sarankan. Bapak ibu tidak ada salahnya masukkan, sisipkan dalam doa kita, ya Allah, aku beristighfar kepadamu, memohon ampun kepadamu dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan hartaku.